Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Mutiatun Solehah dengan MPM 1911060416. Saya akan menjelaskan mata kuliah evolusi yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kesumawardani EPD, yaitu dengan judul Evolusi Sejarah Kehidupan. Dalam evolusi sejarah kehidupan itu terdapat 3 aspek, yaitu yang aspek pertama yaitu asal mula kehidupan, dan aspek kedua yaitu keturunan yang sama, dan ada pun aspek ketiga yaitu evolusi kehidupan. Selamat menyaksikan. Pada aspek pertama yaitu terdapat asal mula kehidupan. Dalam asal mula kehidupan terdapat proses, di mana proses tersebut yaitu proses kimia dengan tingkat energi sangat besar. Diduga telah menghasilkan suatu molekul yang dapat mereplikasi diri sekitar 4 miliar tahun lalu. Dan setelah setengah miliar tahun kemudian muncul sel hidup pertama. Konsensus ilmiah saat ini adalah bahwa biokimia kompleks yang menyusun kehidupan berasal dari reaksi kimia yang sederhana. Awal kehidupan mungkin melibatkan molekul yang dapat mereplikasi diri seperti RNA dan perakitan saat sel-sel sederhana. RNA dan perakitan sel-sel sederhana. Nah, yang kedua yaitu keturunan yang sama. Nah, apa itu keturunan yang sama? Keturunan yang sama yaitu semua organisme di bumi berasal dari moyang yang sama atau kolom gen moyang yang sama. Spesies sekarang satu tahap dalam proses evolusi dengan keanekaragaman mereka saat hasil dari serangkaian peristiwa spesiasi dan kepunahan yang panjang. Kesimpulan tentang hal ini pertama kali diperoleh dari 4 kenyataan sederhana mengenai organisme. Yang pertama terdapat mereka memiliki distribusi geografi yang tak dapat diterangkan dengan adaptasi lokal. Yang kedua terdapat keanekaragaman kehidupan bukanlah sekumpulan organisme yang sepenuhnya unik, namun merupakan organisme-organisme yang saling berbagi kemiripan morfologis. 3 yaitu sifat-sifat vestigial yang tak jelas tujuannya menunjukkan keserupaan dengan sifat-sifat moyang. Dan yang terakhir bahwa organisme dapat dikelompokkan menggunakan kemiripan-kemiripan ini menjadi suatu hierarki kelompok persekutuan mirip dengan pohon keluarga. Namun riset modern menunjukkan bahwa karena adanya transfer gen horizontal, pohon kehidupan ini mungkin lebih kompleks daripada cabang pohon sebab beberapa gen telah menyebar secara independen antara spesies yang berkerabat jauh. Yang keempat yaitu lebih baru lagi, bukti akan keturunan yang sama ini datang dari penelitian tentang kemiripan biokimiawi antara organisme. Sebagai contohnya, terdapat semua sel hidup menggunakan satu sep besar nukleotida dan asam-asam amino yang sama. Kemajuan genetika molekuler dapat mengurai rekan evolusi yang tertinggal dalam genom organisme. Yang terakhir yaitu evolusi kehidupan.
Dalam evolusi kehidupan terdapat prakariot menghuni bumi sudah sejak 3-4 miliar tahun yang lalu. Tak ada perubahan yang jelas dalam morfologi dan organisasi sel yang terjadi pada organisme ini selama beberapa miliar tahun sesudahnya. Sel ekariot pertama muncul sekitar 1,6 sampai 2,7 miliar tahun yang lalu. Perubahan besar selanjutnya dalam struktur sel muncul saat bakteri ditelan oleh sel-sel ekariot dalam suatu asosiasi kerjasama yang disebut endosimbiosis. Bakteri yang ditelan dan sel inang kemudian mengalami ekoevolusi, di mana bakteri berevolusi menjadi mitokondria atau hidrogenosom. Penelanan organisme mirip cyanobacter lain menyebabkan pembentukan kloroplas dalam algae dan tanaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.